Kami kepingin tahu tentang mitos yang beredar adanya pernikahan antara manusia dan bangsa jin. Berapa lama Anda menikah dengan bangsa manusia? Sampai saat ini. Oh masih? Tujuannya apa? Oknum manusia ini menikah dengan Anda? Uang. Dan kaya dia, betul? Ya. Yang bikin dia kaya siapa? Saya. Oh gitu. Betul Anda bisa kasih kekayaan? Ya. Caranya? Saya akan bersetubuh dengan dia. Lantas? Atas selesai itu saya akan beri dia uang. Berapa banyak lah uangnya Anda kasih? Apa banyak dia mau? Anda akan minta imbalan nggak sama si manusia ini? Ya. Apa imbalannya? Baik. Minta untuk tumbal, berapa banyak? 1 kali saya berhubungan 1 bayi. Nanti akhirnya laki-laki yang menikah dengan Anda bakal Anda gimana kan? Saya akan bunuh dia jika dia tidak memberikan bayi. Ya, sahabat Kelana Masa, ini malam kami melakukan proses mediumisasi. Tapi kebetulan alhamdulillah ya ada follower kita yang datang bersilaturahim menjumpai saya. Dan kebetulan yang bersangkutan, yakni dengan siapa bang ini namanya? Bara ya. Iya. Ya. Beliau kepingin melihat langsung proses mediumisasi yang sering kita lakukan, dan ini malam alhamdulillah terlaksana. Ya, seperti itu. Bagaimana tanggapan Anda? Setelah saya lihat sendiri secara langsung, ternyata tim Kelana Masa atau Gus Iman ini benar melakukan mediumisasi itu secara langsung, bukan hanya hanya tipuan saja, settingan semata, bukan. Tapi secara langsung dari jin yang di luar sana pun secara langsung begitu. Selain itu, motivasinya untuk pemirsa di luar sana apa? Ya, kalau saya yang pertama yakin kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Esa, janganlah bersekutu sama jin ataupun setan. Oke, terima kasih. Alhamdulillah ya, makasih atas kedatangannya. Iya. Buat teman-teman yang di luar sana, jangan lupa nonton terus Kelana Masa, jangan lupa like, share, dan subscribe. Maju terus Kelana Masa. Dosa yang paling besar dan akan sangat bahaya bila muslim terbawa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Kelana Masa. Malam hari ini berjumpa lagi dengan saya Akmal Hidayatullah dan Gus Iman di sebelah kanan saya. Tak henti-hentinya kami selalu memberikan video-video terbaik kami untuk pemirsa Kelana Masa bisa melihatnya. Mungkin di suatu sisi ada kebaikan di situ, Gus Iman, video-video kita. Insya Allah. Malam ini kita mencoba mentelusuri tentang adanya pernikahan dua dunia, Gus Iman. Ya, karena memang banyak dan sering pernah kita dengar ya adanya tentang hal itu, yang konon katanya manusia pernah menikah dengan bangsa jin atau sebaliknya ya, seperti itu. Dan konon kabarnya sampai punya keturunan. Itu kira-kira betul atau tidak? Makanya kita akan telusuri coba. Malam ini tim Kelana Masa penasaran untuk menelusuri tentang pernikahan dua dunia. Jangan kemana-mana pemirsa Kelana Masa, terus ikuti video kami. Ini mau langsung Gus Iman. Iya, untuk ini malam penelusuran tentang hal tersebut. Kita akan menurunkan anggota kita lagi ya, Bang Edi ya, Bapak Edi ya. Pak Edi, coba kemari. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam. Siap untuk melakukan mediumisasi terkait tentang adanya mitos pernikahan dua dunia? Insya Allah siap, Oh Mas. iya. Mana mediator? Oke. Sini boleh. Silakan Pak Edi.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh tahu dengan siapa ini? Dengan siapa? Jarwo. Siapa? Kurang jelas. Jarwo. Nah, begini. Berapa usia Anda kalau boleh tahu? 100 tahun. 100 tahun. Anda dari jauh atau berada di sekitar sini? Sekitar sini. Begini, Ada apa ini? keperluan kami mengambil Anda kemari. Kami kepingin ngobrol seputaran tentang pernikahan dua dunia antara alam Anda dengan alam manusia. Apakah benar ada itu? Ada. Biasanya apakah itu oknum Gondoruo atau oknum lainnya yang biasa seperti itu? Oknum manusia itu sendiri. Manusia yang menginginkan atau dari pihak jin juga menginginkan? Ya. Biasanya manusia itu sendiri. Kepingin untuk menikah dengan bangsa Anda? Ya. Apalah yang diinginkan ketika menikah dengan bangsa Anda? Kekayaan. Apakah benar bisa mendapat kekayaan? Bisa. Itu biasanya oknum apa? Gondoruo atau jin lainnya? Yang lain. Anda sendiri nggak pernah? Tidak. Saya tidak mau. Kenapa tidak mau? Oke, tenang. Ya. Saya kepingin bertanya lagi. Ada cerita dari masyarakat, katanya ketika suaminya itu pergi atau merantau ke daerah lain, kemudian di rumah itu ada yang menyerupai suaminya. Itu biasanya oknum jin apa itu? Berarti Anda juga menyukai manusia. Ya. Apakah Anda pernah melakukannya? Saya hanya melihat saja. Terkadang kan kata orang yang pernah dinampai seperti itu, pihak dari Gondoruo ini menginginkan tubuhnya begitu. Apa itu benar? Apakah bisa dari gen Gondoruo itu menjadi anak dari si perempuan ini? Opo iku gen? Janin. Bisa nggak memiliki keturunan dari yang Anda gauli? Di sini saya tidak pernah melihat itu. Di tempat lain? Ada. Begini, Anda pernah melihat manusia menikah dengan bangsa jin atau jenis Anda sendiri yang pernah menikah dengan bangsa jin? Ada juga seperti saya. Tapi bukan Anda. Kalau Anda sendiri nggak pernah.
Tidak. Tidak. Oh, seperti itu. Oh. Oke, tenang aja, tenang. Yang Anda ketahui proses pernikahannya itu bagaimana? Biasanya manusia itu akan memasuki alam saya. Begitu ya. Dengan cara apa manusia ini bisa masuk ke alam Anda? Apakah ada pemberian sesuatu dari Anda? Ada. Biasanya berupa apa? Apa benda? Oke, tadi di awal Anda bercerita tentang adanya pernikahan antara manusia dan bangsa jin itu untuk kekayaan, ya. Dan betul itu kaya manusia ini. Oh. Kekayaannya ini dari mana? Apakah Anda yang memberi atau bagaimana? Karena di alam saya tidak susah macam ini. Oh, begitu. Di alam saya apapun yang diminta kan selalu ada. Jenis apalah yang Anda berikan kepada manusia? Uang juga ada. Uang ada ya? Ada. Terus apa lagi? Jenis perhiasan? Ya. Banyak sekali. Yang Anda ketahui tentang proses pernikahan seperti itu, ya. Akhirnya manusia yang melakukan hal seperti itu bagaimana akhirnya? Biasanya dia tidak mempunyai istri. Oh, tidak mempunyai istri. Jadi kalau tidak mempunyai istri itu sudah terikat janji. Ya. Ada juga yang suka mempunyai istri. Kepingin kaya menempuh jalan pintas begitulah ya. Apabila sudah punya istri, apakah bisa juga melakukan seperti itu? Apakah bangsa Anda minta tumbal kepada si manusia ini? Ya. Biasanya berupa apa tumbalnya? Manusia. Manusia juga. Untuk apalah tumbal itu? Kekuatan. Seperti itu ya. Jadi pemirsa, saran saya, mana tahu ada yang kepingin kaya menempuh jalan pintas dengan cara menikah dengan bangsa jin, baiknya dibatalkan ya, karena memang resikonya itu nyawa ya. Resikonya itu nyawa. Mungkin sebelum dirinya, mungkin bisa juga keluarganya yang bakal diapakan sama oknum bangsa jin. Kenapa? Kenapa Anda tidak nyaman? Saya tidak suka di sini. Kita masih kepingin ngobrol dengan Anda. Siapa kau? Muhammad Nur Hidayat, murid daripada Gus Iman. Biasanya keturunannya itu ada kelainan nggak dengan manusia biasa? Tidak. Apakah tidak berbeda kulit? Tidak. Jadi seperti biasa, seperti manusia. Ya, bisa merubah diri. Apakah dia hidup di dua alam juga? Ya. Jadi bisa di alam manusia, bisa di alam Anda. Ya. Dia mempunyai kelebihan apa? Banyak. Saya mau pergi. Nah, Kenapa pengen tinggi? Saya tidak suka di sini. Anda nggak nyaman.
ngobrol lagi ya, bentar dulu ya. Sebentar lagi ngobrol. Udah tenang. Oke, kalau memang Anda sudah merasa nggak nyaman, begini, dengarkan saya ya. Apakah Anda bisa menghadirkan kawan Anda dari bangsa jin yang pernah melakukan pernikahan itu? Bisa? Nggak bisa? Ya. Oke. Tenang. Assalamualaikum. Bisa bahasa manusia? Duduk ya. Bisa duduk nggak? Duduk. Tenang. Duduk, tenang. Nah, duduk. Bisa bahasa manusia? Siapa tahu? Oh. Saya manusia ya. Punya nama? Masih sulit untuk Iya. bicara. Jenis apa Anda? Monyet? Oh, iya. Duduk bisa? Biar ngobrol tenang dengan kami. Anda dari mana? Jauh. Oke. Begini, kami kepingin tahu tentang mitos yang beredar adanya pernikahan antara manusia dan bangsa jin. Apakah termasuk Anda bangsa jinnya? Iya. Anda laki-laki perempuan? Perempuan. Berarti manusianya laki-laki dong. Ya, seperti itu. Oke. Bagaimana caranya proses itu terjadi? Bisa diceritakan? Cobalah ceritakan. Kesulitan suara, biar kita bantu. Iya, Gus. Ya, tenang. Coba duduk ceritakan. Ya. Mungkin bangsa monyet. Nah, ini bangsa monyet ya. Jin, jenis monyet agak kesulitan untuk beradaptasi dengan kita. Oke, nggak apa-apa ya. Gimana? Ceritakan. Heeh. Akan aja laki-laki itu Hmm. di alam saya Ya. melakukan pernikahan sama halnya seperti manusia. Oh, begitu ya. Apa Berapa lama? Ya, gantian. Berapa lama Anda menikah dengan bangsa manusia? Sampai saat ini Oh, masih. Oh, iya. Berarti manusia ini masih hidup? Oh, iya. Tujuannya apa? Oknum manusia ini menikah dengan Anda? uang. Oh, kekayaan. Dan kaya dia, betul? Ya, Yang bikin dia kaya siapa? saya. Oh, gitu. Betul Anda bisa kasih kekayaan? Ya, Caranya? saya akan bersetubuh dengan dia. Oh. Lantas? Lantas selesai itu saya akan beri dia uang. Oh. Berapa banyaklah uangnya Anda kasih? Berapa banyak dia mau? Sesuai yang diminta gitu. Apakah sebelumnya ada perjanjian gitu? Ada berapa uang yang dimintanya? Ya, Apakah sosok Anda seperti kera saja atau berubah menjadi wanita cantik? saya akan berubah seperti wanita cantik.
begitu. Oke, begini pertanyaan lanjutan. Nantinya Anda akan minta imbalan nggak sama si manusia ini? Ya. Apa imbalannya? Baik. Bayi Gus katanya. Minta untuk tumbal? Oh, gitu. Berapa banyak? Satu kali saya berhubungan satu bayi. Wah, gitu ya? Iya, iya. Tenang. Itu bayinya dari keturunan oknum orang tersebut atau bayi lain? Bayi lain. Jadi hasil berhubungan dengan Anda tidak melahirkan itu anak bayi? Tidak. Tidak. Oke. Oke. Dari penonton mana tahu ada yang kepingin bertanya tentang hal ini atau ngobrol? Kami persilakan. Itu suara saya nggak apa-apa situ aja Bang. Biar suara saya agak di situ dikasih. Itu bayi lain itu ketika sudah lahir atau memang masih ada dalam kandungan Anda ambil? Masih ada dalam kandungan. Oh, berarti ini ada hubungannya sama itu, Bu. Bayi Iya. yang hilang dalam kandungan. Iya. Di video lain kita kan pernah menguak tentang ya salah satunya mitos bayi hilang dalam kandungan. Mungkin salah satunya ini prosesnya. Itu Anda sendiri yang mengambil atau menggunakan proses perdukunan? Saya sendiri. Cuman yang ngasih tahu targetnya suami Anda. Begitu keji ya, menumbalkan pihak lain ya. Oke, begini. Nanti akhirnya laki-laki yang menikah dengan Anda bakal Anda gimanakan? Saya akan bunuh dia Oh, akan dimatikan juga. jika dia tidak memberikan bayi. Oh, seperti itu ya. Terikat kontrak nggak berapa lama kau menikah sama dia? Tidak. Tidak. Oh, selagi dia masih bisa menyediakan itu, terus bersambung ya. Boleh. Suami Anda ini di alam nyata punya istri. Istrinya tahu nggak dia melakukan pesugihan? Tahu. Apakah dulu ketika ingin menikahi Anda istrinya juga ikut? Tidak. Jadi ini sebenarnya bagaimana ini? Ini fenomena ya mungkin yang sering nafsu si manusia ini gelap sehingga kepingin kaya menempuh jalan pintas tentunya. Itu Gus yang harus kita, ini kan terlalu kasihan Gus Iya, dengan banyak janin yang jadi korban. Betul. Itu oknum jinnya atau si pelaku yang harus kita tumpas? Sebetulnya secara pandangan pribadi saya dua-duanya Dua-duanya. Karena dia tidak ada iman lagi nih ya. sepertinya Gus. Tapi yang perlu diutamakan sebetulnya si manusianya ini ya. Karena tanpa diminta bangsa jin pun ya nggak mau. Apakah benar seperti itu? Tanpa diminta orang ini Anda tidak mau juga? Oke. Begini. Anda tinggal di mana sebetulnya? Jauh dari sini? Tidak. Oh, nggak jauh. Oke lah ya. Itu nanti di luar konsep ini kita akan mencoba menanggulangi bagaimana terbaiknya lah ya. Dari penonton apalagi? Saya mau tanya satu lagi. Boleh. Apa harta yang didapat itu yang Anda berikan sama suami Anda apa bersifat kekal atau bisa Anda ambil kapan saja? Berarti bahayanya dia kalau misalnya nggak ngasih bayi itu tadi bakal Anda jadikan korban ya? Mungkin yang paling tepat untuk penonton itu kan Gus, Iya. supaya berpikir lagi. Jadi sebenarnya tidak ada yang gratis Gus. Nggak ada, pasti ada barter di situ. Dan lagi-lagi nyawa yang dipertaruhkan. Kadang nyawa orang lain bisa dipertaruhkan karena gelap batinnya, ya. Kepingin kaya dengan jalan instan.
Jadi cukuplah ya. Anda pulang. Ya, pulangkan aja ini. Ini Gus, kita udah sama-sama melakukan mediumisasi tentang pernikahan di lain dunia gitu. Iya, iya. Seperti bangsa jin menikah dengan manusia. Ternyata ada apa-apanya gitu Gus. Ada tujuannya, ada misinya. Ya, lagi-lagi berdasarkan obrolan tadi, bangsa jin mengakui tentang adanya hal tersebut dan misinya memang itu kekayaan, misinya itu duniawi. Ya. Saran saya kalau bisa lah, tolong ya, bagi saudara-saudara saya, manusia tentunya, mana tahu ada yang pernah dan masih hingga sekarang melakukan persekutuan seperti itu, segera berhentilah, taubat ya, karena risikonya besar buat Anda sendiri. Kedua, tumbal-tumbal yang harus disediakan tentunya. Yang lebih berat lagi, sangat besar murkanya Allah ya. Jadi kalau kepingin kaya, ya silakanlah, boleh, kaya itu diperbolehkan. Silakan bekerja dengan baik, usaha dengan baik, tawakal kepada Allah, semoga dimudahkan usaha atau pekerjaan seperti itulah. Ini khusus buat yang di luaran sana, mana tahu yang kepingin lah melakukan kekayaan secara pintas, saya mohon janganlah, karena di sini lagi-lagi tidak gratis itu. Yang diambil adalah baik itu nyawa sendiri maupun mengorbankan oknum lain gitu. Iya, betul betul. Jadi coba tanamkan keimanan bahwasannya rezeki itu memang benar dari Allah, yakinlah pada Allah. Mungkin itu saja Gus ya. Iya, cukup lah. Oke pemirsa, mungkin itu saja malam ini kegiatan kita. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.